Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Aida Oktawilia, Fajria Maulida, Rabia Aladwiya, dan saya sendiri Widyasari ingin mempresentasikan tentang stres dan manajemen stres. Apa itu stres? Beberapa orang yang mengalami stres baik dalam kehidupan sosial maupun di lingkungan kerja. Pekerjaan yang terlalu sulit serta keadaan sekitar yang menonton juga akan dapat menyebabkan stres dalam bekerja di beberapa perusahaan. Stres adalah bentuk ketegangan dari fisik, psikis, emosi maupun mental. Bentuk ketegangan ini mempengaruhi kinerja keseharian seseorang. Bahkan stres dapat membuat produktivitas menurun, rasa sakit, dan gangguan mental. Pengertian stres. Stres dalam arti secara umum adalah perasaan tertekan, cemas, dan tegang. Dalam bahasa sehari-hari, stres dikenal sebagai stimulus atau respon yang menuntut individu untuk melakukan penyesuaian. Menurut Lazarus dan Folkman, stres adalah keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh atau kondisi lingkungan sosial yang dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali atau melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Stres juga adalah suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologis, menurut Kaplan tahun 2012. Stres juga diterangkan sebagai suatu istilah yang digunakan dalam ilmu perilaku dan ilmu alam untuk mengindikasikan situasi atau kondisi fisik, biologis, dan psikologis organisme yang memberikan tekanan kepada organisme itu sehingga ia berada di atas ambang batas kekuatan adaptifnya. Menurut Lazarus dan Folkman tahun 2013, stres memiliki 3 bentuk, yaitu stimulus, respon, dan proses. Stimulus yaitu merupakan kondisi atau kejadian tertentu yang menimbulkan stres, atau disebut juga dengan stresor. Lalu ada respon, yaitu merupakan suatu respon atau reaksi individu yang muncul karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Respon yang muncul dapat secara fisiologis dan psikologis. Secara fisiologis itu seperti jantung berdebar, gemetar, pusing, serta respon psikologis itu seperti takut, cemas, sulit berkonsentrasi, dan mudah tersinggung. Lalu ada proses, yaitu digambarkan sebagai suatu proses di mana individu secara aktif dapat mempengaruhi dampak stres melalui strategi tingkah laku, kognisi, maupun afeksi. Lalu menurut Res tahun 2012 mengatakan bahwa stres adalah suatu kejadian atau stimulus lingkungan yang menyebabkan individu merasa tegang. Lalu menurut Atkinson tahun 2012 mengemukakan bahwa stres mengacu pada peristiwa yang dirasakan membahayakan kesejahteraan fisik dan psikologis seseorang. Situasi ini disebut sebagai penyebab stres dan reaksi individu terhadap situasi stres ini sebagai respon stres. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa stres merupakan suatu keadaan yang menekan diri individu. Stres merupakan mekanisme yang kompleks dan menghasilkan respon yang saling terkait baik fisiologis, psikologis, maupun perilaku pada individu yang mengalaminya, di mana mekanisme tersebut bersifat individual yang sifatnya berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Selanjutnya ada tanda dan gejala stres. Stres dapat mempengaruhi tubuh dan jiwa seseorang. Saat seseorang mengalami stres, tubuh, jiwa, dan perilaku individu akan menampakkan tanda-tanda dan gejala stres. Robbins tahun 2009 menggambarkan suatu model yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stres dan dampak yang ditimbulkan dari adanya stres tersebut. Model ini mengidentifikasi 3 perangkat faktor, yaitu lingkungan, organisasional, dan individual yang menjadi sumber potensial dari stres. Penderita yang mengalami stres dengan berbagai penyebabnya akan menimbulkan dampak yang bersifat fisiologis, psikologis, dan perilakunya. Tanda dan gejala fisiologis yang muncul akibat stres adalah mudah lelah, meningkatnya denyut jantung, insomnia, nyeri kepala,
berdebar-debar, nyeri dada, napas pendek, gangguan lambung, mual, tremor, ekstremitas dingin, wajah terasa panas, berkeringat, sering flu, menstruasi terganggu, otot kaku dan tegang terutama pada bagian leher, bahu, dan punggung. Tanda dan gejala psikologi stres yaitu kecemasan, ketegangan, kebingungan, dan mudah tersinggung, menangis tiba-tiba, perasaan frustasi, rasa marah dan dendam, kebencian, sensitif, dan hiperaktif. Fobia, menarik diri dari pergaulan, menghindari kegiatan yang sebelumnya disenangi, dan kehilangan konsentrasi, kehilangan spontanitas dan kreativitas, serta menurunnya rasa percaya diri. Tanda dan gejala perilaku dari stres adalah gelisah, selalu mondar-mandir, menurunnya prestasi dan produktivitas, meningkatnya penggunaan minuman keras dan obat-obatan, perubahan pola makan mengarah ke obesitas, perilaku makan yang tidak normal sebagai bentuk penarikan diri dan kehilangan berat badan secara tiba-tiba, berjudi, meningkatnya agresivitas, vandalisme, dan kriminalitas. Menurutnya, kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman serta kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Pengalaman stres sangat individual. Stresor yang sama akan dinilai berbeda oleh setiap individual. Demikian pula gejala dan tanda-tanda stres akan berbeda pada setiap individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak stres. Stres pada dosis yang kecil dapat berdampak positif bagi individu. Hal ini dapat memotivasi dan memberikan semangat untuk menghadapi tantangan. Sedangkan stres pada level yang tinggi dapat menyebabkan depresi, penyakit kardiovaskuler, penurunan respon imun, dan kanker, menurut Jenita DT Donsun 2017. Selanjutnya, menurut Priyono 2014, dampak stres dibedakan dalam 3 kategori, yaitu ada dampak fisiologis, dampak psikologi, dan dampak perilaku. Pertama ada dampak fisiologis. Yang pertama itu ada gangguan pada organ tubuh hiperaktif dalam salah satu sistem tertentu. Contohnya itu ada musical myopathy, yaitu otot tertentu mengencang atau melemah. Kedua ada tekanan darah naik, yaitu kerusakan jantung dan arteri. Ketiga ada sistem pencernaan seperti emah dan diare. Selanjutnya ada gangguan sistem reproduksi. Yang pertama ada amenorrhea, yaitu tertahannya menstruasi. Kedua ada kegagalan ovulasi dan ada wanita. Ketiga ada kehilangan gairah seks. Selanjutnya ada gangguan lainnya seperti pain atau migrain, tegang otot, dan rasa bosan. Selanjutnya yang kedua ada dampak psikologi. Yang pertama ada keletihan emosi, jenuh, penghayatan. Yang kedua ada kewalahan atau keletihan emosi. Ketiga ada pencapaian pribadi menurun sehingga berakibatnya menurun rasa kompeten dan rasa sukses. Ketiga ada dampak perilaku. Dampak perilaku ini ada manakala stres menjadi distres, yaitu contohnya seperti prestasi belajar menurun dan sering terjadi tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat. Kedua ada level stres, yaitu yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan mengingat informasi, mengambil keputusan, dan mengambil langkah yang tepat. Selanjutnya ada stres yang berat, seringkali banyak membolos atau tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada faktor-faktor stres. Stres bersumber dari frustasi dan konflik yang dialami individu, dapat berasal dari berbagai kehidupan manusia. Dalam hal hambatan, ada beberapa macam hambatan yang biasanya dihadapi oleh individu. Ada hambatan fisik, hambatan sosial, dan hambatan pribadi. Selanjutnya, faktor pemicu stres itu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok menurut Yusuf 2004. Yang pertama ada stresor fisik biologik seperti penyakit yang sulit disembuhkan, yaitu seperti cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu organ anggota tubuh, wajah yang tidak cantik atau ganteng. Yang kedua ada stresor psikologi seperti negative thinking atau berburuk sangka dan frustasi. Ketiga ada stresor sosial seperti iklim kehidupan keluarga. Contoh,
hubungan antara anggota keluarga yang tidak harmonis atau bisa disebut broken home. Ada penceraian, suami atau istri selingkuh, suami atau istri meninggal, mengkonsumsi minuman keras, dan menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gejala-gejala stres. Ada apa aja sih gejala stres itu? Jadi, stres tersebut sendiri terbagi menjadi stres akut dan stres kronis. Stres akut terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan mudah ditangani. Sementara itu, stres kronis berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Jika tidak dapat ditangani, hal tersebut akan menimbulkan masalah kesehatan. Stres ditandai dengan adanya perubahan fisik dan mental. Gejala yang muncul saat seorang mengalami stres juga dapat berbeda-beda tergantung cara menyikapinya. Lalu, menurut Prayitno sendiri, gejala stres dapat dibagi menjadi 3, yaitu stres ringan. Stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan dari atasan. Situasi stres ringan berlangsung beberapa menit atau jam saja. Ciri-ciri stres ringan yaitu semangat meningkat, penglihatan tajam, energi meningkat, namun cadangan energi menurun. Kemampuan menyelesaikan pelajaran meningkat, sering merasa letih tanpa sebab, kadang-kadang terdapat gangguan sistem seperti pencernaan, otak, perasaan tidak santai. Stres ringan berguna karena dapat memicu seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Lalu yang kedua ada stres sedang. Stres sedang berlangsung agak lebih lama daripada stres ringan. Penyebab stres sedang itu sendiri yaitu situasi yang tidak terselesaikan dengan rekan seperti anak yang sakit atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Ciri-ciri stres sedang ini yaitu sakit perut, mulas, otot terasa tegang, perasaan tegang, gangguan tidur, dan badan terasa ringan. Selanjutnya ada stres berat. Stres berat adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang, dapat berlangsung sekitar beberapa minggu sampai beberapa bulan. Contoh dari stres sedang ini dapat dipicu dari perselisihan perkawinan secara terus-menerus, kesulitan ekonomi yang berlangsung lama karena tidak ada perbaikan, perpisahan dengan keluarga, berpindah tempat tinggal, mempunyai penyakit kronis, dan termasuk perubahan fisik, psikologis, sosial pada usia lanjut. Di samping itu, gejala atau tanda stres dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gejala emosi. Contoh gejala emosi yaitu mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah, sulit untuk menenangkan pikiran, bingung, perasaan tidak berguna, cenderung menghindar dari orang lain, dan depresi. Lalu yang kedua ada gejala fisik. Gejala fisik dapat diberikan contoh yaitu lemas, pusing, mual, diare, sembelit, nyeri otot, jantung berdebar, gangguan tidur, hasrat seksual menurun, tubuh bergemetar, telinga berdenging, kaki atau tangan dingin dan berkeringat, mulut kering, serta susah menelan. Selanjutnya, gejala ketiga, gejala kognitif yang dapat diberikan contoh seperti sulit fokus, sering lupa, pesimis, cenderung berpandangan negatif, sering membuat keputusan yang tidak baik. Lalu selanjutnya ada gejala perilaku. Gejala perilaku ini dapat dicontohkan seperti perubahan pola makan, kebiasaan menghindari tanggung jawab, sikap gugup seperti menggigit kuku, jalan mondar-mandir, kebiasaan merokok, atau mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Selanjutnya masuk ke pengertian dari stres coping. Di slide dijelaskan bahwa menurut Faria dan Saputra 2012 halaman 96 menyatakan bahwa secara teoritis usaha yang dilakukan individu untuk mencari jalan keluar dari masalah agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dapat dikatakan coping strategi. Sebelumnya kita kembali membahas tentang
Apa itu pengertian stres? Stres dapat terjadi pada individu ketika terdapat ketidakseimbangan antara situasi yang menuntut dengan perasaan individu atas kemampuannya untuk bertemu dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Stres dapat terjadi pada setiap orang dan pada setiap waktu. Hal ini karena stres merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Stres yang terjadi pada diri individu dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti keadaan keluarga, misalnya perceraian, penyelewengan, dan kematian. Faktor yang mengganggu kestabilan stres organisme dapat berasal dari luar maupun dari dalam. Faktor yang berasal dari dalam diri organisme adalah biologis dan psikologis, sedangkan yang dari luar adalah faktor lingkungan. Adanya stres coping dapat mengelola tuntutan dari dalam maupun dari luar yang ditaksir sebagai beban karena di luar kemampuan diri individu. Stres coping adalah suatu upaya individu untuk menanggulangi stres yang menekan akibat masalah yang dihadapi dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Lazarus dan Volkamp dalam Savaria 2009 halaman 104-105 membagi jenis coping stress menjadi dua. Yang pertama, emotion focus coping, suatu masalah atau usaha untuk mengontrol respon emosional terhadap situasi yang menekan. Emotion focus coping cenderung dilakukan apabila individu tidak mampu dan merasa tidak mampu mengolah kondisi yang terlalu stres. Yang dilakukan individu adalah mengatur emosinya. Emotion focus coping terdapat aspek-aspek antara lain. Yang pertama, seeking social emotion support, yaitu mencoba untuk memperoleh dukungan secara emosional maupun sosial dari orang lain. Yang kedua, distancing, yaitu cara mengeluarkan upaya kognitif untuk melepaskan diri dari masalah atau membuat sebuah harapan positif. Yang ketiga, escape avoidance, yaitu menghayal mengenai situasi dan melakukan tindakan atau menghindari diri dari situasi yang tidak menyenangkan. Individu melakukan fantasi, andaikan permasalahannya pergi, dan mencoba untuk tidak memikirkan mengenai masalah dengan tidur dan menggunakan alkohol yang berlebihan atau selalu denial. Yang keempat adalah self-control, yaitu mencoba untuk mengatur perasaan diri sendiri atau tindakan dalam hubungannya untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima ada accepting responsibility, yaitu menerima untuk menjalankan masalah yang dihadapinya sementara mencoba untuk memikirkan jalan keluarnya. Yang enam ada positive reappraisal, yaitu mencoba untuk membuat suatu arti positif dari situasi dalam masa perkembangan kepribadiannya, kadang-kadang dengan sifat yang religius. Untuk jenis stress coping yang kedua ada problem focus coping, usaha untuk mengurangi stresor dengan mempelajari cara-cara atau keterampilan-keterampilan yang baru untuk digunakan dalam mengubah situasi, keadaan, atau pokok permasalahan. Problem focus coping mempunyai aspek-aspek, yaitu 1. Seeking informational support, yaitu mencoba untuk memperoleh informasi dari orang lain seperti dokter, psikolog, atau guru. Yang kedua, confrontive coping, melakukan penyelesaian masalah secara konkret. Yang ketiga, planful problem solving, menganalisis setiap situasi yang menimbulkan masalah serta berusaha untuk mencari solusi secara langsung terhadap masalah yang dihadapi. Lalu selanjutnya, menurut Servon dan Pervin 2012 halaman 289 mengemukakan dua jenis coping, yaitu yang pertama, coping yang berfokus pada masalah, problem focus coping, mengacu pada upaya coping dengan mengubah situasi yang penuh. Yang kedua, coping berfokus pada emosi, emotional focus coping, mengacu pada coping
di mana individu berjuang untuk meningkatkan kondisi emosi internal dirinya, misalnya dengan menahan emosi atau mencari dukungan sosial. Selanjutnya, ada jenis-jenis stress coping menurut Nevitt dan kawan-kawan 2005 halaman 144-147. Jenis-jenis coping stress adalah coping yang berfokus pada emosi. Gaya coping dengan minimalisir respon emosional, bukan langsung mengatasi stresor, menggunakan dampak stresor dengan menyangkal adanya stresor atau menarik diri dari situasi. Yang kedua ada coping yang berfokus pada masalah. Yang ketiga, coping yang dilakukan dengan menghadapi stresor secara langsung, membantu orang menangani sumber stresnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi coping stress. Mas Hudi 2014 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi coping sebagai upaya meredukasi atau mengatasi stres adalah A. Dukungan sosial. Dukungan sosial dapat diartikan sebagai pemberian bantuan atau pertolongan terhadap seseorang yang mengalami stres dari orang lain yang memiliki hubungan dekat, yaitu seperti saudara atau teman. Yang B. Kepribadian tipe atau karakteristik kepribadian seseorang mempunyai pengaruh yang cukup. Selanjutnya, menurut Nevitt, Retus, dan Griner 2003 mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan coping stress adalah A. Harapan akan self-efficacy, yaitu berkenaan dengan harapan terhadap kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Harapan terhadap kemampuan diri untuk 22 menampilkan tingkah laku terampil dan harapan untuk dapat menghasilkan perubahan hidup yang positif. B. Ketahanan psikologis, yaitu sekumpulan perilaku yang dapat membantu mengelola stres yang dialami. Orang yang ketahanan psikologisnya tinggi lebih efektif dalam mengatasi stres dengan menggunakan coping yang berfokus pada masalah secara efektif. C. Optimisme. D. Dukungan sosial, yaitu dengan adanya orang-orang di sekitar akan membantu seseorang menemukan alternatif cara coping dalam menghadapi stresor atau sekedar memberi dukungan emosional yang dibutuhkan selama masa-masa sulit. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi ini yaitu stres adalah keadaan internal dalam ilmu perilaku dan ilmu alam untuk mengindikasikan situasi atau kondisi fisik, biologis, dan psikologis organisme yang memberikan tekanan yang memiliki 3 bentuk stimulus, respons, dan proses. Munculnya stres ditandai oleh 3 gejala, yaitu gejala fisiologis, psikologis, dan gejala perilaku. Stres juga memiliki beberapa jenis, yaitu stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Seseorang yang mengalami stres akan menunjukkan berbagai respon. Respon emosional yang meliputi perasaan kesal, marah, cemas, takut, sedih, murung, dan duka cita. Coping adalah suatu upaya individu untuk menanggulangi situasi stres yang menekan akibat masalah yang dihadapi, dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, dasaran dari materi ini yaitu jika individu mengalami stres, mereka dapat menggunakan metode coping untuk melawan stres yang ada di dalam dirinya secara mandiri. Jika individu mengalami stres ringan sampai dengan berat, maka carilah bantuan ahli untuk menanggulangi masalah stres tersebut. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.